ketentuan umum terkait dengan pengadaan pinjaman ini tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor 17 gitu ya, tahun 2003 bahwa Undang-Undang tentang Keuangan Negara, di mana bahwa prinsipnya adalah setiap pengadaan baik pinjaman maupun hibah harus dalam persetujuan DPR gitu atau legislatif kita gitu ya. Nah ini juga tidak lepas dari itu gitu. Kemudian makanya untuk mengatur lebih pasti lagi tentang pengelolaan pinjaman ini, maka kemudian ditetapkan PP nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan PP 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penurunan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Nah ini, nanti secara instrumennya di PP 10 itu juga ditetapkan bahwa untuk yang pinjaman luar negeri itu ada dua, yaitu digunakan untuk pinjaman tunai dan juga pinjaman untuk kegiatan gitu. Sementara untuk pinjaman dalam negeri hanya untuk pinjaman kegiatan. Kita lihat pengertian pinjaman di slide berikutnya. Slide ini merujuk ke PP 10 dan PP 54 gitu. Jadi terkait dengan pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Jadi di sini disebutkan gitu, pinjaman itu harus dibayar kembali dengan persyaratan yang ini dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian antara lender atau kreditor dengan pemerintah kita. Ini yang menjadi patokan bagi pihak kita dan juga lender untuk menaati semua ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Nah, klasifikasi dari pinjaman luar negeri menjadi dua, yaitu untuk pinjaman tunai, pinjaman dalam bentuk devisa dan atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit dan pengelolaan portofolio. Yang kedua, pinjaman kegiatan untuk membiayai kegiatan tertentu. Nah, kalau istilah yang lama, pinjaman tunai disebut juga pinjaman program, sebelum PP 10 ya, pinjaman program. Sementara untuk pinjaman kegiatan, itu disebut sebagai pinjaman proyek. Gitu. Jadi kalau dalam terminologi yang lama, sebelum PP 10 ini, disebut gitu. Sedangkan untuk yang pinjaman dalam negeri, setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dalam persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini terkait dengan pemberian pinjaman dalam negeri ini sementara ini hanya terkait dengan pengadaan alutsista dan almatra, itu alat sistem pertahanan utama dan alat sistem matra gitu. Jadi ini kaitan dengan pertahanan aja gitu. Belum yang sifatnya kegiatan lainnya gitu. Dan ini kebetulan untuk yang pinjaman dalam negeri kebanyakan dilakukan oleh bank BUMN gitu ya. Meskipun di sini juga nggak dispesifikkan bahwa untuk yang pinjaman dalam negeri dari BUMN enggak gitu. Tapi ini sementara yang sanggup untuk melakukan kegiatan itu kebanyakan dari bank-bank BUMN. Nah, ini pinjaman kegiatan adalah pinjaman kegiatan yang dibawa konteksnya dalam konteks pinjaman dalam negeri gitu ya. Pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau Pemda dan BUMN. Nah, skemanya bisa dilakukan bilateral, sindikasi maksudnya beberapa lembaga keuangan yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu dan mendanainya, dan klub deal dari kesepakatan ya satu klub gitu ya, mirip-mirip sindikasi juga gitu. Nah, kita lihat prinsip pengadaan pinjaman. Yang pertama, transparansi. Ini hal yang
dalam konteks pembangunan tata kelola pemerintah yang lebih baik, itu transparan menjadi hal yang selalu berkaitan dengan akuntabel. Transparan secara terbuka, semua pihak bisa memantau kegiatan tersebut, dan juga proses pengelolaan pinjaman juga dapat dipertanggungjawabkan. Terus juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak semata-mata proyek tersebut jalan, namun juga harus mempertimbangkan biaya dan optimalisasi kegiatan itu. Ya, sebenarnya prinsip kehati-hatian ini juga harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Tanpa muatan politis, jelas bahwa semua perikatan pembiayaan kita tidak ada muatan politis gitu. Terus yang selanjutnya tidak mengganggu stabilitas keamanan negara gitu. Dan ini dalam hal misalnya pinjaman yang dibiayai untuk membiayai sektor komunikasi misalnya, tentu diharapkan tidak terjadi suatu semacam pengumpulan database oleh pihak luar gitu ya. Jadi prinsip kehati-hatian di sana juga menjadi perhatian kita semua gitu. Selanjutnya tujuan pembiayaan melalui pinjaman tadi kalau yang utama terkait dengan menutup defisit APBN dan juga untuk portofolio utang gitu. Meskipun dalam prakteknya juga membiayai kegiatan prioritas KL juga merupakan salah satu tujuan pembiayaan melalui pinjaman. Gitu. Nah, ini maksudnya kegiatan prioritas adalah kegiatan yang sudah ditentukan melalui asesmen tertentu gitu. Ada misalnya apakah itu menjadi tusinya KL gitu kan, terus masuk dalam RPJMN dan seterusnya gitu. Terus selanjutnya strategi pembiayaan. Jadi pinjaman itu juga merupakan salah satu hal yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan utang pemerintah gitu bersama-sama dengan SPN itu. Yang selanjutnya juga pinjaman bisa dilakukan dalam konteks diterus pinjaman ke Pemda atau BUMN. Ini tentu berkaitan dengan ketentuan di Undang-Undang Keuangan Negara dan juga perbendaharaan di mana Pemda tidak boleh, Pemda ataupun BUMN melakukan perikatan secara langsung dengan negara donor. Gitu. Nah, makanya kemudian ketika suatu Pemda membutuhkan suatu pinjaman, dia diperkenankan namun tetap harus melalui pemerintah. Demikian juga BUMN. Nah, kita lihat klasifikasi pinjaman. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah pinjaman tunai. Yang kedua adalah pinjaman untuk membiayai kegiatan. Kalau pinjaman tunai itu sendiri ada tiga, yaitu pinjaman barang, pinjaman yang bisa ditarik ketika sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian ataupun yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik negara donor maupun kita, dan bersepakat untuk melakukan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Muncul. Sorry. Udah di akhir. Sorry, sebentar. Nah, itu biasanya disebutnya sebagai policy metric gitu ya. Jadi metrik kebijakan yang disepakati oleh negara donor maupun kita untuk memenuhi semua yang disebutkan dalam hal tersebut, dalam policy metric tersebut. Kemudian ketika sudah dipenuhi baru dana tersebut bisa ditarik.
atau juga dilakukan penggantian reimbursement gitu ya. Yang kedua, pinjaman tunai, ada juga namanya pinjaman siaga atau standby loan gitu. Jadi pinjaman standby loan ini lebih sifatnya untuk berjaga-jaga dalam hal kondisi darurat gitu. Ketika darurat baru pinjaman tersebut bisa ditarik kapanpun ketika pemerintah membutuhkan. Nah, tentu terkait dengan klausul ini ada kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan melakukan pembayaran gitu ya, melakukan pembayaran fee gitu supaya komitmen yang dijanjikan oleh negara donor suatu ketika kita butuhkan bisa langsung dicairkan. Yang selanjutnya terkait dengan jenis pinjaman tunai, ada namanya pinjaman tunai komersial gitu. Jadi ini kaitannya dengan pinjaman-pinjaman yang secara syarat dan ketentuan mengikuti ketentuan tentang jasa keuangan secara umum, baik sisi bunganya maupun tenornya. Yang kedua, klasifikasi pinjaman untuk membiayai kegiatan itu yang dilakukan oleh KL tertentu. Nah, jadi terkait dengan jenis pinjaman ini, ketika kita ngomong jenis pinjaman tunai berarti itu langsung masuk ke mana? Ke rekening kas negara gitu. Jadi ini nggak masuk ke KL gitu. Ini sifatnya cash atau tunai, masuk ke rekening kas negara. Kalau itu tinggal lihat klausulnya gitu. Kalau yang tadi standby loan ya kalau nanti pas dibutuhkan ditarik otomatis langsung masuk ke kas negara. Demikian juga pinjaman program itu. Terus yang kedua dari sisi kegiatan, maka ini adalah terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KL tertentu. Jadi secara alur arus uang, ketika kita ngomong masalah pinjaman kegiatan, itu nanti larinya masuk ke DIPA-nya KL gitu. Jadi ini yang berbeda ya. Jadi kalau yang tunai tidak pakai DIPA, langsung masuk ke negara. Tapi itu yang tunai ini masuk ke rekeningnya KL. Kita lihat dari sisi sumber. Nah, ini ada 4. Dari sisi multilateral, bilateral, kredit ekspor, dan juga komersil. Kita lihat penjelasan di belakangnya ya. Kredit multilateral berasal dari, contohnya dari World Bank, ASEAN Development Bank, Islamic Development Bank, apalagi banyak ya. Terus yang kreditor bilateral, ada bilateral berarti antar negara ya. Antar negara dan juga lembaga-lembaga yang secara formal merepresentasikan kepentingan negara tersebut. Misalnya kayak Jepang ya, JICA, Prancis, terus Jerman, KfW, Tiongkok, Korea Selatan, dan lain-lain. Terus selanjutnya lembaga penjamin kredit ekspor atau bilateral loan ODA. Gitu. Bank komersil yang didukung oleh LPKE seperti US Exim Bank, Korea Exim Bank, dan Nexi. Gitu. Jadi lembaga penjamin kredit ekspor adalah dibentuk untuk apa? Mendukung ekspor dari negara tersebut, baik wujudnya adalah subsidi, terus bunga, asuransi, atau penjaminan, atau bahkan pinjaman langsung yang dilakukan oleh bank komersial ini, gitu. Supaya ekspor negara tersebut laku diekspor ke negara kita. Gitu. Terus yang selanjutnya kreditor swasta asing. Gitu. Ini sifatnya lebih ke syarat dan ketentuannya mengikuti ketentuan tentang pinjaman secara B2B gitu. Sisi tingkat bunganya yang komersil dan juga dari sisi jangka waktunya. Gitu. Ini contohnya The Beach,
Jakarta Bank for International Cooperation, terus Bank of Communication China, Bank, Bank Swasta Nasional yang beroperasi di luar negeri, BNI Singapura misalnya, dan juga banyak bank-bank kita yang beroperasi di luar ya, dan memberikan sebagai KSA ke kita itu, kayak ini Singapura, terus ada juga Bank Mandiri di Hong Kong yang relatif sering memberikan KSA ini ya. Nah, kita lanjutkan berdasarkan pinjaman berdasarkan consensuality atau pengembalian ya. Yang pertama adalah jenis ODA, yang kedua dan non-ODA. Kalau ODA, pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang dengan bunga yang rendah oleh lembaga resmi terhadap pemerintah atau perwakilannya dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Ini contohnya oleh JICA ya. Kalau yang multilateral, pinjamannya yang diberikan kepada negara berkembang dengan syarat yang secara substansial lebih murah dari pinjaman komersial, baik melalui suku bunga, masa tenor, ataupun kombinasi keduanya. Nah, ini contohnya dari ADB dan IDA. Nah, terus dari yang non-official development, ya istilahnya yang pinjaman kepada negara berkembang yang diberikan oleh negara maju yang tidak memiliki mitra ODA, yang memiliki persyaratan tidak lunak, umumnya berupa pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit ekspor atau leasing. Terus yang non-konsesional, pinjaman yang tidak dapat dikategorikan dalam pinjaman lunak karena memiliki persyaratan yang mendekati atau bahkan lebih tinggi dari pinjaman komersial. Contoh pinjaman dari IBRD dan ADB. Terus yang ketiga, pinjaman komersil. Pinjaman yang diperoleh oleh lembaga keuangan komersial atau lembaga atau pinjaman luar negeri bilateral dalam kategori non-ODA dengan persyaratan yang berlaku di pasar keuangan. Contohnya BNP Paribas, Tokyo Leasing Corporation, dan Lawrence Industries. Yang keempat, mix kredit, gitu, campuran ya, bisa dari hibah, pinjaman lunak, kredit ekspor, dan pinjaman komersil dengan persyaratan yang berbeda-beda. Terus kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pinjaman. Yang pertama adalah ini dari ini ya, negara-negara bilateral dan multilateral. Biasanya yang dilihat adalah pendapatan per kapita. Semakin rendah pendapatan per kapita, maka akan semakin rendah bunga yang akan dikenakan. Ini yang biasa melakukan adalah World Bank, ADB, dan Jepang. Nah, kita sudah tidak dapat bunga rendah lagi karena income kita sudah dianggap menengah bawah ya, menengah bawah. Kalau kita lihat ketentuannya, low income itu juga kurang dari sama dengan 1.005 USD. Kita udah 3.600 2016 ya. Yang selanjutnya yang mempengaruhi biaya pinjaman adalah hubungan kerjasama ekonomi atau politik. Negara-negara bilateral ingin memperkuat hubungan ekonomi dapat memberikan bunga yang rendah. Gitu. Jadi kita sepakat bahwa ketika satu negara memberikan pinjaman tidak semata-mata hanya memberikan pinjaman saja gitu. Karena di belakang pinjaman itu ada efek leverage gitu ya bagi negara tersebut untuk melakukan transaksi keuangan lainnya gitu. Misalnya melakukan perdagangan, terus melakukan aktivitas aktivitas investasi dan seterusnya gitu. Contohnya Cina, Korea, Polandia, dan Spanyol. Terus untuk yang KSA atau kredit ekspor, nah faktor atau yang mewarnai biaya pinjaman itu karena kita tadi sudah membaca di mana bahwa KSA dan KAI adalah lebih ke sifat transaksi adalah
private loan gitu ya. Jadi syarat dan ketentuan terkait dengan pinjaman itu adalah pinjaman yang sifatnya mirip-mirip bisnis to bisnis gitu ya. Jadi nggak ada tingkat bunga ya tingkat bunga pasar gitu ya. Nah ini yang mempengaruhi dari jumlah pinjamannya. Semakin besar nilai pinjaman maka semakin mahal biaya pinjamannya karena bunganya bunga komersil. Bunganya pinjaman besar otomatis juga biaya mahal juga. Dari sisi tenor juga, semakin panjang masa pinjaman, semakin mahal biaya pinjamannya. Tingkat likuiditas, semakin tidak likuid suatu mata uang yang harus disediakan oleh lender, maka semakin mahal biaya pinjamannya. Ini juga hal yang wajar ketika satu mata uang yang sifatnya tidak likuid, tidak banyak digunakan, maka akan cenderung susah nyarinya dan tentu akan menimbulkan biaya-biaya tambahan lain. Selanjutnya, kredibilitas penyedia barang atau jasa gitu. Semakin tinggi kredibilitas penyedia barang, semakin rendah biaya pinjamannya. Jadi ketika perusahaan yang menyediakan barang atau jasa itu bonafit dan terpercaya, tentu biaya pinjamannya akan menyesuaikan gitu. Kalau udah bonafit kan gampangnya nggak bakalan lari gitu kan. Maka biaya pinjamannya tidak tinggi ketika perusahaan tersebut baru dikenal gitu. Yang kelima, material kontrak. Semakin bersifat kombatan suatu barang, semakin mahal biaya pinjamannya. Ini kaitannya dengan militer ya. Jadi ketika suatu helikopter angkut yang teknologinya tinggi gitu kan dan semakin kompleks barangnya, serta daya jelajahnya lebih luas, maka dia akan semakin lebih mahal. Ini contoh aja, contoh biaya pinjaman dari sisi mata uang, misalnya tenornya kita bisa tahu. Selanjutnya grace period. Grace period dari masa tenggang ya. Grace period adalah masa tenggang ketika kewajiban pengembalian mulai diwajibkan gitu. Jadi kalau umpamanya tanda 40 tahun, grace period 10 tahun, berarti misalnya kita ditentukan utangnya adalah mulai tahun 2020 ada grace period 10 tahun, berarti baru tahun 2030 kita mulai melakukan pembayaran cicilannya. Terus juga ada interest atau markup, bunga ya, maksudnya manajemen fee terkait dengan pengelolaan pinjaman, komitmen fee terkait dengan outstanding biaya yang terkait dengan outstanding utang, pinjaman kita sisanya berapa, tetap dikenakan fee ketika dilakukan penarikan. Terus ada insurance atau premium dan legal fee. Nah, kita lihat di sini kerangka konseptual pinjaman luar negeri. Tentu kita merujuk ke pola pembiayaan APBN secara umum gitu ya, di mana kebijakan pembiayaan defisit akan mempengaruhi bagaimana pola pinjaman luar negeri dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini, defisit APBN kita tahu sumber utamanya adalah utang, di mana utang terdiri dari dua, yaitu SPN dan pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri ini juga konteksnya adalah dilakukan terkait dengan kerjasama pembangunan internasional, satu, yang kedua transfer of knowledge, yang keempat diharapkan adanya investment leverage gitu ya. Jadi ada peningkatan daya ungkit gitu, leverage daya ungkit untuk investasi. Kemudian baru ditetapkan RPPLN, kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri, rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri ya. Nah, ini mempunyai dua aspek pemanfaatan, yaitu aspek mikro dan makro, yang ujung-ujungnya adalah diharapkan adanya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pinjaman luar negeri.
Kita lihat di sini. Aspek makro. Kita lihat dampak dari pinjaman luar negeri terhadap aspek makro yang mendukung kinerja pembayaran. Jadi kalau pinjaman luar negeri dalam konteks neraca pembayaran, dia masuk ke investasi lainnya, masuk gitu ya. Yang tentu akan menambah performa kinerja neraca pembayaran kita, dari sisi neraca ya. Nah, pada sisi yang lain, ketika dilakukan pembayaran baik bunga ataupun pokok pinjaman luar negeri, maka pada sisi neraca pembayaran dia akan mengurangi kinerja neraca pembayaran. Terus aspek makro berikutnya adanya kesinambungan fiskal gitu. Jadi kalau suatu KL yang punya kegiatan prioritas tertentu dan memerlukan pendanaan yang besar, sementara APBN kita relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri itu akan menjembatani gitu gap fiskal tersebut, dan proyek-proyek prioritas KL tetap akan berjalan. Yang selanjutnya, aspek makro yang berkaitan dengan pengolahan biaya dan risiko utang gitu. Karena kita mau risiko utang, tentu kita juga harus melihat portofolio utang kita, yaitu antara SPN dan pinjaman gitu. Jadi kalau pinjaman itu kayak semacam menjadi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Yang selanjutnya mengurangi potensi terjadi crowding out efek. Tadi terkait dengan risiko pembiayaan juga, di mana ketika pemerintah secara gencar melakukan penerbitan SPN, maka yang terjadi adalah investasi masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan relatif tersedot ke dalam SPN tersebut gitu ya. Yang pada sisi lainnya dampaknya adalah adanya semacam kekurangan dana untuk investasi, untuk pembangunan gitu. Nah, dengan adanya kekurangan tersebut, maka pinjaman luar negeri bisa menambah atau memperkecil celah fiskal tersebut gitu ya. Terus dari aspek mikro, dengan adanya pinjaman luar negeri, maka terdapat peningkatan kapasitas KL. Yang utamanya adalah terkait dengan transfer of knowledge gitu. Dan juga tentu tidak semata transfer of knowledge, tetapi juga terkait dengan adanya praktek-praktek best practice internasional yang mungkin bisa diadaptasi oleh KL kita gitu. Nah, ini yang bermanfaat bagi siapa saja gitu. Yang pertama tentu bagi para pengelola proyek secara langsung gitu ya. Apakah itu dia dari sisi tekniknya gitu, ataupun dari sisi tata kelola gitu, atau manajemen proyek gitu yang lebih baik lagi itu. Terus satu tadi terkait dengan pengelola proyek, yang kedua terkait dengan penerima manfaat atau penerima outcome gitu ya atas proyek pinjaman tersebut. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan adanya karena dampak dari transfer of knowledge tersebut, penerima manfaat yang tadinya mungkin masih aneh dengan teknologi canggih, maka dengan adanya pinjaman luar negeri akan membantu para penerima manfaat akhir dalam hal ini masyarakat dengan adaptasi terhadap teknologi canggih. Misalnya tata kelola terkait dengan air bersih gitu ya, atau juga tata kelola terkait dengan air limbah gitu kan, atau juga peningkatan jalan tol misalnya. Dan yang penerima manfaat terkait dengan kapasitas KL berikutnya adalah terkait dengan supplier itu sendiri itu. Artinya karena terdapat kebutuhan
dana yang besar dan kemudian supplier tersebut harus mengadakan kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan yang sifatnya untuk pengadaan barang-barang canggih tersebut, maka mereka harus berkompetisi dengan pihak yang sanggup menyediakan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, tentu yang diharapkan dengan hal tersebut adalah supplier akan mampu mencari atau memproduksi barang-barang yang mempunyai kualitas barang yang baik gitu. Yang selanjutnya adalah pengembangan proyek. Nah, ini pengembangan model proyek, dampak dari mikro pinjaman ini adalah ada replikasi gitu. Ketika kemudian KL merasa ada proyek-proyek yang berdasarkan pinjaman itu dirasa emang bagus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, maka kemudian KL bisa melakukan replikasi atau melakukan pengulangan kembali gitu ya, mereplikat atas kegiatan proyek yang mungkin di satu tempat cocok, kemudian perlu di tempat lain untuk dikembangkan. Misalnya tadi pengelolaan air bersih di misalnya daerah NTT yang kesusahan air, terus kemudian perlu di daerah mana lagi yang kesusahan air perlu dibangun proyek tersebut. Nah, ini kemudian diulang dengan cara dan metode yang sama. Gitu. Namun juga kemudian ada juga yang sebenarnya perlu di scale up gitu, perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas kualitas maupun kuantitas gitu. Nah, yang terakhir dari aspek peningkatan kerjasama pembangunan itu tadi sebenarnya pinjaman luar negeri merupakan salah satu titik dari peningkatan kerjasama pembangunan itu, karena tidak semata-mata pinjaman saja yang masuk, tapi dampak turunannya dari aktivitas adanya pinjaman tersebut, misalnya peningkatan pariwisata, peningkatan produksi, terus kemudian juga transportasi gitu dan seterusnya. Yang terakhir terkait dengan aspek mikro adalah pinjaman akan mendorong peran BUMN dan swasta nasional. Gitu. Jadi karena terdapatnya sumber pendanaan yang besar ketika ada pinjaman, kebetulan ada kebutuhan juga untuk peningkatan kapasitas produksi. Maka kemudian yang hal ini akan mendorong BUMN dan swasta asing untuk terjun langsung ke dalam pengadaan barang atau jasa. Nah, yang paling akhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses pelayanan dan pemerataan pembangunan. Ini tiga hal utama yang dilakukan terkait dengan adanya pinjaman luar negeri. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, ini secara garis besar tadi dengan adanya pinjaman akan mendorong KL melakukan kegiatan prioritas yang dianggap perlu oleh KL tersebut, yang dampaknya tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya peningkatan akses pelayanan itu. Jadi keterbatasan karena masyarakat selama ini kurang terlayani, misalnya dengan adanya puskesmas baru di daerah terpencil, maka memungkinkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan jauh dari pusat kota akan bisa dilayani dengan adanya pembangunan puskesmas yang misalnya bersumber dari pinjaman. Demikian juga pinjaman luar negeri akan membantu dilakukannya pemerataan pembangunan. Ini juga salah satu dampak dari pinjaman luar negeri. Nah, kita lihat proses bisnis pengelolaan pinjaman secara umum. Kita lihat di sini ada 4 tahap terkait dengan perencanaan, pengadaan barang atau jasa, penganggaran dan pelaksanaan pencarian dan monitoring dan evaluasi.
kita lihat di sini terkait dengan perencanaan. Perencanaan tadi kita lihat akan dimulai ketika adanya usulan kegiatan KL terhadap Bappenas. Gitu. Nah, ini juga pada sisi yang lain, batas maksimum pinjaman disusun oleh Kementerian Keuangan. Nah, usulan kegiatan KL, kemudian dengan memperhatikan batas maksimal pinjaman, akan dilakukan penilaian kelayakan oleh Bappenas. Nah, ini melalui dokumen-dokumen DRP Highline, daftar rencana ini pemberian dan hibah ya, pinjaman dan hibah luar negeri, jangka menengah, daftar rencana prioritas, daftar rencana pinjaman hibah luar negeri, dan daftar kegiatan oleh Bappenas. Kemudian baru ditetapkan sumber-sumber pembiayaan PSP untuk LPKE atau KSA dan formal request untuk multilateral dan bilateral oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada tahap pengadaan barang atau jasa dan pinjaman. Nah, ini yang berbeda di sini adalah terkait dengan LPKE dan KSA, maka tanda tangan kontrak dilakukan sebelum tanda tangan perjanjian pinjaman. Jadi saya kontrak dulu antara kita yang membutuhkan dengan misalnya TNI dengan LPKE, misalnya terkait dengan Korea, PT Daewoo ya, pengadaan kapal selam. Nah, tanda tangan kontrak baru kemudian dilakukan perjanjian pinjaman. Tapi untuk yang pinjaman bilateral dan multilateral, maka yang dilakukan adalah tanda tangan perjanjian pinjaman dulu, baru kemudian boleh dilakukan pengadaan barang dan jasa dalam wujud kontrak. Nah, terus tahap berikutnya adalah proses penuangan ke dalam DIPA, gitu ya. Proses penganggaran di sini dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya revisi saja, tapi ini kaitannya dengan usulan DIPA oleh KL. Pokoknya itu ya, usulan DIPA oleh KL dan revisinya, misalnya gitu. Karena ketika proses penganggaran melalui mekanisme yang normal dalam artian mengikuti siklus APBN, maka dia bisa pengalokasinya bisa dilakukan di DIPA inisial gitu, DIPA induk gitu. Nah, dalam hal dilakukan revisi, ini dalam hal revisi terkait dengan percepatan penarikan pinjaman gitu. Itu ada mekanisme begitu gitu. Jadi misalnya revisi terkait dengan pengerjaan pembangunan puskesmas gitu ya misalnya. Umpamanya di DIPA awal disebutkan hanya 500 juta misalnya, namun kemudian ternyata kebutuhan pada tahun tersebut menjadi 1M gitu. 1M gitu. Kemudian bisa dilakukan revisi percepatan penarikan pinjaman dengan cara sepanjang dana yang ada dalam pagu pinjaman masih ada gitu. Jadi misalnya pagu pinjaman dari lender itu 2 miliar, sementara kita butuh 500 saja, berarti masih bisa kan. Tapi kalau umpamanya udah cuma 1 miliar, sementara kebutuhan 1,2, ya nggak bisa gitu. Dan biasanya kalau kontrak kan pasti di bawah pagu pinjaman ya. Lalu kemudian DIPA atau oleh KL, kemudian dilakukan penelitian dan penanganan usulan revisi anggaran. Ini penelitian dan penanganan dilakukan oleh Ijen dalam konteks memberikan keyakinan yang terbatas atas usulan pagu DIPA gitu ya. Melakukan review apip, kemudian hasilnya ada CHR kemudian bersama dokumen RKA KL disampaikan ke DGA, dilakukan penelaahan ditetapkan kemudian
Ketika penelitian sudah selesai dan ditetapkan, kemudian disebut, kemudian baru penetapan DIPA. Nah, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pencairan dan MONEF. Ini kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, pelaksanaan pekerjaan itu artinya setelah tadi kontrak kan sudah ditetapkan, terus kemudian pelaksanaan pekerjaan selesai baru dibuatlah namanya BAST, berita acara setelah terima pekerjaan. Nah, berita acara setelah terima pekerjaan sudah selesai dilakukan, maka kemudian KL selaku executing agency menyampaikan WA. WA ini withdrawal application itu. Jadi semacam aplikasi penarikan dana ke lender gitu. Jadi dana ini kan ini dari kerjaan nih, ini butuh duit nih, gitu kan kira-kira gitu. Disampaikanlah kepada lender. Nah, kemudian lender ketika ada tagihan tersebut akan melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang ada di perjanjian gitu. Apakah model penarikan pembayaran dengan cara RK, rekening khusus berarti ya, rekening khusus, kemudian bisa juga melalui pembayaran langsung. Pembayaran langsung itu maksudnya ke pihak ketiga gitu ya, atau letter of credit gitu, ke FKE gitu, FKE atau KSA gitu kan. Dan juga bisa dilakukan reimbursement gitu, atau penggantian. Jadi pakai dana rupiah dulu, baru kemudian pakai dana dari donor, dari lender gitu ya. Nah, kemudian ketika pembayaran sudah dilakukan, baru kemudian ini disampaikan kepada diterbitkanlah NOD gitu, Notice of Disbursement itu, pemberitahuan penarikan oleh lender gitu. Kemudian NOD ini oleh DJPPR diterbitkanlah SP4HL untuk mencatat penerimaan pembiayaan dan sekaligus pengakuan utang. Nah, SP4HL ini kemudian ditetapkan menjadi SP3 di KPPN KPH. Gitu. Jadi ketika SP3 ini ditetapkan, pada sisi belanja KL ini sudah diakui sebagai pengeluaran, ya. Pada sisi DJPPR itu diakui sebagai penarikan, gitu. Penarikan pinjamannya udah diakui. Gitu. Jadi selama belum ditetapkan SP3, pengakuan atas penarikan pinjaman dan belanja belum diakui secara akuntansi. Gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan ini penerbitan NOD, maka dilakukan MONEF pelaksanaan proyek. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Ketika suatu proyek tidak diselesaikan secara tepat waktu, gitu ya, maka yang terjadi adalah akan timbul tambahan-tambahan biaya. Gitu. Biaya-biaya yang sifatnya akan membebani kas negara kita. Gitu. Nah, ini kriteria MONEF ini sendiri ya, MONEF ini sendiri, karena ini melakukan penilaian, harus dilakukan dengan model PV gitu ya, PV, penilaian pelaksanaan proyek lah gitu ya. Nah, ini kategorinya ada 3, ada at risk. At risk itu maksudnya ini progress varian ya, progress varian. At risk ketika misalnya 0,3 gitu ya, di bawah 0,3 at risk, artinya jumlah, karena itu perbandingan antara disbursement ratio, perbandingan penarikan antara jumlahnya yang ditarik dengan pagu dibanding dengan elapsed time ratio, perbandingan antara jumlah waktu yang tersisa dibanding jumlah total tenor pinjaman gitu. Nah, itu at least 0,3 misalnya, atau terus on schedule, berarti tepat waktu ya. Behind schedule, berapa kriteria lagi ada itu, dan seterusnya.
pada sisi yang lain juga Monex juga dilakukan terkait dengan pembayaran pokok atau bunga. Ini kaitan dengan ini apa resiko kredibilitas gitu. Jadi ketika terjadi pembayaran bunga atau pokok itu sampai gagal atau default gitu ya, gagal bayar, itu menjadi catatan bagi rating gitu, bagi lembaga rating untuk melakukan penilaian atas kelayakan dan kemampuan membayar utang kita gitu. Jadi itu hal yang selama ini kita lakukan. Kita lihat penyusunan rencana pemohonan pinjaman luar negeri. Jadi karena fokus di materi kita hanya di sisi perencanaan, kita coba lihat di sisi perencanaannya aja ya. Kita lihat dokumen-dokumen yang ada di Bappenas apa saja gitu. Yang pertama adalah rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri (RPPLN). Gitu. Yang kedua, daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Gitu. Baru kemudian daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri, Green Book, dan daftar kegiatan. Gitu. Jadi kalau terkait dengan RPPLN ini disusun maksimal 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan. Gitu. Nah, terus yang DRPLN ini juga disusun maksimal 6 bulan setelah RPPLN ditetapkan. Jadi menjadi guidance bagi Bappenas dalam rangka pendanaan pinjaman itu. Yang selanjutnya, DRPLN JLM ini menjadi guidance atau pedoman bagi penyusunan DRPLN atau Green Book ini. Dan kemudian DRPLN ini menjadi pegangan bagi KL dalam menyusun daftar kegiatan. Kita lihat sini ya. Nah, RPPLN dan DRPLN jangka menengah ini disusun setelah 5 tahunan itu ya, 5 tahunan. Sementara untuk yang tahunan terdiri dari DRPLN, Green Book, dan juga daftar kegiatan. Gitu. Jadi daftar kegiatan ini disusun juga berdasarkan dari DRPLN. Kita lihat di sini alur penyusunan. Tadi kita udah lihat bahwa untuk yang RPPLN, rencana penguatan pinjaman luar negeri, disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada RPJMN dan juga BMP, batas maksimum pinjaman. Nah, bagi sisi KL, RPJMN juga menjadi salah satu pedoman untuk melakukan usulan kegiatan. Nanti kemudian dari RPPLN dan usulan kegiatan dari KL kemudian dilakukan penilaian usulan itu kalau layak, kemudian masuk ke dalam daftar rencana prioritas, daftar rencana prioritas, daftar rencana pinjaman luar negeri dulu ya, daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Jadi masih 5 tahun, terus kemudian ketika DRPLN sudah ditetapkan, menjadi perhatian juga bagi KL untuk melakukan kesiapan kegiatan. Gitu. Jadi readiness kriteria ini dilakukan dengan matang oleh KL supaya kegiatan tersebut bisa diajukan kembali ke Bappenas dan menjadi satu usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman. Nah ini yang kita sudah sampaikan di awal bab awal kemarin. Kesiapan kegiatan menjadi salah satu isu krusial bagi KL supaya kegiatan tersebut on schedule.
Karena ketika kesiapan kegiatan sendiri itu tidak matang, maka dampaknya adalah adanya tambahan biaya-biaya dan akan terjadinya amandemen proyek gitu, yang tentu berdampak kinerja proyek secara keseluruhan. Nah, makanya KL harus meningkatkan kesiapan kegiatan di tahap sebelum DR PPLN ini ditetapkan, daftar rencana prioritas ditetapkan. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas untuk menilai secara sungguh-sungguh apakah KL sudah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Nah, pada sisi yang lain, calon pemberi pinjaman luar negeri juga sudah memberikan semacam indikasi pendanaan itu, bahwa mereka siap mengalokasikan seberapa besar kebutuhan yang akan diserap oleh kita. Nah, kemudian dari DRPPLN ini ditetapkan, maka kemudian ada istilah pemenuhan kriteria kesiapan atau readiness kriteria terpenuhi. Tadi yang peningkatan kesiapan kegiatan sudah disampaikan, apa saja harus dilengkapi, apakah ketentuan umum, terus persyaratan pinjaman, dan sudah dipenuhi semua. Ketika sudah dipenuhi semua, maka kemudian diusulkan kembali masuk ke dalam daftar kegiatan. Nah, nanti kemudian ketika sudah masuk ke daftar kegiatan atau brown book ini, maka kemudian dilakukan perundingan untuk menyiapkan loan agreement secara penuh yang ditandatangani oleh dua belah pihak, baik pemerintah kita maupun lendernya. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa diusulkan oleh KL supaya masuk ke daftar kegiatan? Yang pertama adalah kegiatan yang terkait dengan tusinya KL. Tusinya KL harus hal yang utama tersebut. Jangan sampai yang sebenarnya bukan tusi dia mau usulkan, pasti akan ditolak oleh Bappenas. Nah, yang kedua adalah kegiatan yang sebagian atau seluruhnya direncanakan akan terus pinjamkan atau dihibahkan ke daerah. Gitu. Ini juga ini menjadi hal yang dapat disusul oleh KL. Terus juga penyertaan PMN penyertaan modal negara kepada BUMN, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh beberapa instansi pelaksana atau implementing agency. Jadi ini harus diusulkan secara keseluruhan oleh KL, yaitu bisa berupa usinya KL, yang kedua akan ditersibahkan, yang ketiga berupa penyertaan modal negara, ya, BUMN, yang ketiga akan dilakukan oleh beberapa instansi pelaksana atau implementing agency. Nah, terus yang terkait dengan pinjaman dalam negeri, ini secara proses bisnis tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dilakukan oleh pinjaman luar negeri. Secara usulan sama gitu ya, tidak ada yang terlalu berbeda gitu. Prosesnya juga proses dan tahapannya sama, cuma dokumentasinya yang memang berbeda gitu. Oke, kayaknya sudah habis. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Saya sambil isi absen dulu ya.
Ada yang mau didiskusikan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan pinjaman siaga, apakah ada kriteria tertentu suatu negara untuk dapat mengajukan pinjaman siaga, Bapak? Seperti contoh, banyak negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID. Nah, akibat pandemi COVID ini, apakah suatu negara dapat mengajukan pinjaman siaga, Bapak? Mengingat tidak hanya satu negara, tapi banyak negara yang mengalami krisis ekonomi krisis ekonomi akibat pandemi ini. Nah, apakah pandemi COVID ini bisa dikatakan digunakan sebagai alasan untuk suatu negara dapat mengajukan pinjaman siaga, dan termasuk utang jangka pendek atau jangka panjang ya Bapak untuk pinjaman siaga itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi ini Dimas ya. Jadi terkait dengan pinjaman siaga ini sendiri, sifatnya kan darurat itu. Cuma nanti tinggal donornya yang mau bersedia memberikannya itu siapa aja gitu. Dan biasanya untuk yang sifatnya pinjaman siaga ini kan nanti diajukan oleh negara-negara yang biasanya masuk dalam suatu lembaga donor gitu kan. Jadi misalnya kita masuk ke ADB ya, ADB kita sebagai anggota karena anggota kenapa? Karena kita tiap tahun membayar iuran terhadap ADB ini itu iuran tahunan sebagai anggota itu. Apakah kita ADB, apakah itu IDB atau bahkan World Bank atau EMS sekalipun gitu. Jadi kita tiap tahun membayar iuran tersebut gitu. Nah ini kaitan dengan prioritas. Kalau pertanyaannya apakah negara dapat mengajukan pinjaman siaga ini, standby loan ini, tentu ini ujung-ujungnya adalah diakses oleh lembaga donor tersebut gitu. Dan prioritasnya biasanya adalah terkait dengan negara-negara yang masuk dalam lembaga tersebut gitu. Jadi kalaupun mungkin bukan masuk dalam anggota tersebut, maka tentu bunganya mungkin juga akan berbeda atau ketentuan persyaratan yang dimintakan akan berbeda gitu. Begitu mungkin Mas Dimas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya. Berikutnya ada? Pak, Ya. tumben nih saya tanya. Ini kalau pinjaman itu kan pasti ada kerjasamanya Pak. Nah itu kalau pemerintah itu akibat yang harus ditanggung pemerintah jika proyek atau kegiatannya didanai dari pinjaman itu mengalami keterlambatan pelaksanaan, maksudnya misal di kontrak itu pelaksanaan proyeknya tanggal sekian tapi eksekusinya itu mundur atau molor gitu Pak, itu gimana Pak? Oke. Jadi kalau terkait dengan ini kerjasama yang kemudian ada keterlambatan gitu ya, maka tentu dampak yang utama pasti adalah apa? Adanya biaya tambahan tadi gitu. Biaya tambahan gitu kan. Pada sisi yang lain, kalau umpamanya biaya tambahan, nanti lihat-lihat ininya Usup dan teman-teman ya, klausul yang ada dalam proyek itu. Yang pertama pasti adanya biaya tambahan. Apakah biaya tambahan terkait dengan pengerjaan proyek itu sendiri? Artinya umpamanya nih, kontrak tersebut pembangunan PLTMA ya, deadline-nya tahun 2020. Ternyata kemudian molor sampai dengan Maret 2021. Nah, pada sisi ini, ketika molor maka kan kaitannya yang terkait dengan siapa yang mengerjakan di sini kan. Dalam ini adalah rekanan atau pihak ketiga misalnya. Umpamanya PLTA nih, deadline-nya tanggal Desember 2020, kemudian molor sampai 2021 Maret, berarti terlambat 3 bulan. Nah, maka kemudian pada sisi pelaksana proyek, maka yang terjadi adalah pelaksana proyek akan dikenakan penalti gitu, atau
denda gitu, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Itu bagi satu sisi ya. Pada sisi yang lain, pemerintah ketika umpamanya deadline-nya itu mundur, ini kaitannya dengan apa? Tenor pinjaman kan, gitu. Jadi kalau umpamanya misalnya nih, pas kebetulan pada tanggal 30 closing date-nya itu tanggal 31 Desember 2020, maka pemerintah harus ngapain nih? Harus mengamandemen perjanjian tersebut itu supaya klaim yang lewat 3 bulan itu bisa di-reimburse gitu, bisa diganti oleh negara donor gitu. Nah, ini tinggal nanti negosiasi antara negara donor dengan kita gitu. Apakah perjanjian itu mau diamandemen atau enggak? Setuju enggak dilakukan amandemen itu? Kalau bagi sisi pemerintah ketika dilakukan amandemen tentu ada biaya pinjaman yang harus bertambah gitu loh. Makanya kalau umpamanya emang mau diperpanjang, tentu aspek biaya menjadi hal yang utama gitu. Itu yang terjadi kalau seandainya terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, pada sisi yang lain juga bisa dilakukan nanti ada yang namanya ineligible gitu, ineligible pinjaman gitu. Maksudnya ineligible pinjaman apa? Pinjaman yang klaimnya nggak diakui oleh donornya gitu. Jadi misalnya klaim maksimal ada tanggal 31 Desember itu. Namun kemudian karena pengerjaan lambat, maka sisa dari proyek, sisa tagihan, misalnya tagihan 10 miliar, yang belum dibayarkan 3 miliar. Karena kemudian donor nggak mau dinego terkait dengan amandemen, nggak mau mengamandemen perjanjiannya, maka yang 3 bulan itu harus diganti siapa gitu kan? Diganti oleh pemerintah gitu. Proyek kampanye udah closing date, negara donor nggak mau memperpanjang, yang sisa 3 miliar, pemerintah harus nyari dana rupiah pengganti gitu. Dan tentu dampaknya juga nanti proyek bisa selesai, tapi ya tentu ada mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Gitu, Cuk. Dan teman-teman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lainnya? Permisi, Pak. Ya, Raja, silakan Raja. Izin bertanya terkait grace period yang tadi Bapak jelaskan. Jadi kalau yang saya tangkap, grace period itu penangguhan pembayaran cicilan utang kan ya, Pak? Betul. Jadi misalkan pemerintah utang tahun 2020, kemudian grace periodnya 10 tahun, berarti bayar cicilan utangnya itu tahun 2030. Nah, apakah dengan adanya grace period ini akan mempengaruhi tenor pinjaman, misalkan tadi tenornya 40 tahun, kemudian dengan adanya grace period 10 tahun jadi berkurang tenornya 30 tahun. Enggak. Apa enggak ada pengaruhnya gitu, Pak? Enggak. Kemudian jadi tadi umpamanya ya terus terus apakah dalam pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah grace period ini akan selalu ada atau sifatnya opsional, Pak? Kemudian mana yang lebih baik, grace period yang lebih panjang atau yang lebih singkat gitu, Pak? Ya. Jadi kalau terkait dengan grace period ini sebenarnya nggak menambah kalau disebut tenor pinjaman secara keseluruhan mungkin menambah, maksudnya gitu kan ya. Jadi maksudnya umpamanya kita tenornya 10 tahun. Kemudian kita ada grace period gitu ya, 10 tahun. Berarti total nanti kita total 20 tahun gitu kan, sampai dengan lunas itu kan. Tapi hitungannya tetap nanti 10 tahun ke depan itu. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya yang 10 tahun ini nggak dihitung sama sekali gitu loh. Mungkin agak pendek aja ya, umpamanya nih, grace period misalnya 3 tahun ya. 3 tahun. Nanti 7 tahun adalah pelunasan misalnya. Berarti ketika pemerintah melakukan pelunasan yang dihitung adalah 7 tahun kemudian, bukan yang 3 tahun ini, jadi 10 tahun enggak gitu. Jadi
pelunasan itu ya nanti setelah tahun ke-4, setelah bukan pelunasan, pembayaran cicilan pokok dan bunga mulai tahun ke-4 gitu. Jadi 3 tahun kita nggak ngapa-ngapain, sekedar maksudnya penarikan sudah ya. Ketika signing kan nanti udah mulai tanggal penarikan bisa dilakukan per kapan gitu kan. Jadi umpamanya 1 tahun boleh mulai dilakukan penarikan, ya ditarik aja gitu. Cuma pada 3 tahun awal ini kita nggak melakukan pembayaran sama sekali ke lendernya gitu. Jadi nanti aktivitas proyek ya umpamanya nanti selesainya 3 tahun, setelah ya udah selesai gitu. Tapi kita harus bayar setelah 3 tahun ini berjalan gitu. Gitu maksudnya. Oh, jadi grace period ini seakan-akan menambah masa umur pinjaman ya, Pak? Ya, Seakan-akan gitu. Iya. Tapi nggak dihitung gitu ya. Iya. Ya. Oke ya, terus yang kedua ya, pinjaman ada grace period opsional gitu. Nah ini sebenarnya nanti jatuhnya ke bagaimana kita melakukan negosiasi. Jadi nggak, tapi kalau kita kan pasti minta tempo dulu kan. Masa kita baru narik malah gitu kan gitu. Kita pengen ya udah kasih tempo lah gitu. Tinggal apakah kita mampu menegosiasikan dengan lender bahwa kita butuh grace period berapa lama itu. Pasti butuh atau enggak dulu kan. Kalau kita minta tinggal nanti berapa lama. Nah, paling nanti negonya di situ. Nego di seberapa lama grace periodnya itu gitu. Jadi kalau dibilang opsional ya mungkin opsional gitu karena ujung-ujungnya bukan suatu kewajiban juga bagi lender kalau maunya dia nggak mau ngasih gitu. Jadi grace period tergantung negosiasi kedua belah pihak ya, Pak? Ujung-ujungnya sana. Dan belum tentu ada di semua pinjaman oleh pemerintah gitu, Pak? Kalau belum tentu, ya mungkin belum tentu, cuma ntar saya cari datanya lagi ya. Takutnya nanti emang harus ada gitu ya. Tapi kalau sepemahaman saya itu adalah opsional. Mungkin yang pinjam sifatnya tunai, nah ini saya belum baca lagi. Apakah nanti dia itu juga termasuk yang ada grace periodnya atau enggak? Gitu. Ntar saya share informasi ya, Raja ya, sama teman-teman semua. Baik, Pak. Iya. Berarti dengan kata lain grace period ini lebih baik ada ya, Pak. Jadi pemerintah itu punya waktu untuk apa ya, kayak memutarbalikkan uangnya supaya menghasilkan gitu, Pak. Oh, iya. Iya lebih ke sana sebenarnya. Supaya gampangnya kita punya modal udah diputar, udah ada pemasukan kira-kira gitu ya. Ada pemasukan baru kita mulai nyicil kembali gitu kira-kira. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke, Raja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Dengan berita yang pernah saya baca, itu kan Amerika Serikat melalui kantor perwakilan perdagangan yang ada di organisasi WTO itu kan mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang. Dalam artian Indonesia sudah dianggap sebagai negara maju. Nah, apakah dari klaim dari ini mempengaruhi pinjaman luar negeri Indonesia, Pak? Seperti misalnya Indonesia kan awalnya negara berkembang dan bisa untuk melakukan pinjaman di ODA atau apa namanya Official Development Assistance ya Pak ya. Itu apakah dengan klaim ini menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak bisa melakukan pinjaman melalui ODA ini ya Pak ya? Dan tidak berhak untuk mendapatkan bunga yang rendah seperti negara berkembang. Ya kalau sebenarnya kalau lihat kriteria yang tadi di slide itu sebenarnya lebih ke apa namanya? Ke kesepakatan ke ini calon pemberi pinjamannya itu gitu loh.
Artinya bisa jadi gini loh, karena penilaian kriteria ini kan sebenarnya untuk yang batas minimal kriteria negara-negara tertentu, negara berkembang atau masih berpenghasilan pendapatan rendah, standarnya juga standar internasional ya. Dalam artian bukan klaim satu negara per negara gitu. Misalnya tinggal nanti kesepakatan antara kita dengan lendernya itu sepakat menggunakan kriteria yang dilakukan oleh misalnya ya. Nah, nanti merujuknya mana gitu. Jadi bukan kemudian kita itu karena bukan kayak semacam pernyataan dari Amerika Serikat misalnya gitu. Gitu. Karena juga nanti ujungnya adalah kita negosiasi juga dengan siapa yang mau memberikan pinjaman gitu. Umpamanya nanti kita mau nego dengan Amerika dan kita butuh uang ke mereka gitu. Ya, nanti mungkin ngikutin kriteria yang Amerika tentukan itu. Tapi ketika kita lihat bahwa itu mereka udah nggak mau ngasih lagi ke kita sebagai negara berkembang yang menengah ke bawah misalnya, menengah di bawah. Nah, kita bisa nyari negara donor lainnya yang kira-kira kriteria yang dia sampaikan mungkin nggak seberat yang diminta mereka gitu. Jadi lebih opsional aja sih sebenarnya. Oh, saya mau pakai yang itu kriterianya gitu. Atau ya mungkin yang di slide disampaikan itu kaitan dengan yang misalnya dengan Jepang gitu kan. Jepang minimal 1.005, kurang itu dianggap negara yang berpenghasilan kurang dari berpenghasilan rendah misalnya. Nah, kita mungkin nanti ngikutin kriteria yang mana itu. Tapi intinya adalah itu kesepakatan yang dilakukan dua belah pihak untuk menentukan kriteria tersebut gitu. Mas Muhammad siapa nih namanya? Alvin, Pak. Ya, Berarti itu pengaruhnya hanya terhadap negara Amerika dengan Indonesia saja ya Pak ya untuk pemberian pinjaman? Atau untuk pinjaman sendiri itu atau hanya dari sisi perdagangan aja ini? Klaim bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju. Iya, ini intinya, jadi intinya adalah ini lebih terkait dengan bagaimana kita akan bersepakat menggunakan kriteria yang mana gitu. Jadi kalau umpamanya tadi yang di slide dikatakan misalnya Jepang gitu, sepakat bahwa kurang dari 1.005 USD di negara berpenghasilan rendah, kita bisa manuver di situ gitu loh. Maksudnya nggak semua yang klaim satu negara, karena gini loh, sekarang penentuan kriteria itu jadi sangat subjektif gitu. Kecuali mungkin kalau rujukan PBB ya, PBB misalnya mengeluarkan kriteria negara miskin, kriteria sekian gitu. Nah mungkin bisa menjadi patokan bersama gitu. Tapi kalau ini udah diklaim misalnya yang menentukan yang terakhir adalah PBB misalnya, dan kita bersepakat di sana ya sudah kita ngikut gitu. Tapi kalau baru Amerika gitu kan belum tentu menjadi rujukan semua negara gitu loh maksud saya. Negara donor yang mau memberikan pinjaman gitu. Oh, baik, makasih Pak. Oke. Sebentar aku kok absennya hilang lagi nih. Absen. Oke. Udah disimpan. Ada lainnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya izin. Ya, Pak. Saya mau bertanya terkait pinjaman siaga atau standby loan. Itu kan Pak, standby loan ini kan Pak pinjaman yang disertai dengan komitmen pinjaman yang diberikan dengan suatu mekanisme di mana negara peminjam itu mengharuskan adanya komitmen tertulis kan Pak kepada negara yang meminjam. Nah, itu Pak nanti negara peminjamnya itu mengharuskan membayar, kalau saya tidak salah dengar, Bapak tadi berkata negara peminjamnya kayak memberikan fee gitu Pak. Membayar fee, betul. Iya Pak, saya mau bertanya itu fee-nya itu atas dasar apa ya Pak? Maksudnya sebesar apa gitu, dan apakah itu
berdasarkan kesepakatan antara negara peminjam dengan pemberi pinjaman atau gimana ya Pak? Terus sebesar apa Pak? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Terkait dengan standby loan gitu. Jadi saya ketika orang melakukan janji betul tadi diikat dalam suatu perikatan atau perjanjian, tentu ketika orang yang punya duit mau memberikan sesuatu, namanya mereka juga berbisnis ya. Jangan lupa loh bahwa dalam lembaga multilateral itu juga berbisnis gitu. Bisnisnya apa? Ya memberikan utang gitu loh. Artinya dana yang mereka punya juga bukan uang nganggur, benar nganggur gitu, tapi mereka putar uang juga gitu loh. Jadi poinnya adalah ketika mereka yang menginvestasikan dananya di ADB misalnya, ADB itu kan dari negara-negara juga kan, negara-negara juga gitu. Kayak kita juga ikut ADB itu bayar fee juga gitu. Artinya fee yang kita bayarkan harapannya kan akan bermanfaat bagi kita kan suatu ketika nanti kelak gitu. Makanya tadi kan kalau nggak salah ada yang nanya terkait dengan biaya ya, biaya pinjaman itu. Nah itu juga berdampak bagi kita gitu. Kayak semacam misalnya kita anggota ADB, ketika kita mau utang ke ADB tentu kita mendapat bunga yang tentu berbeda dengan yang non ADB misalnya. Sama aja kita umpamanya ikut klub apapun lah gitu. Ketika kita masuk ke klub tertentu, kita menjadi eksklusif di situ dan mempunyai privilege tertentu di situ kan. Ini sama dengan standby loan gitu. Jadi ketika kita apakah ada biayanya ya tentu ada gitu. Karena itu pasti untuk membayar fee yang kita membayar kepada lembaga donor tersebut, yang negara donor tersebut adalah menghimpun dari negara-negara yang sebenarnya juga menginvestasikan di suatu lembaga keuangan, misalnya ADB tersebut gitu. Kalau besarnya ujung-ujungnya adalah tergantung ini ya perjanjian gitu. Jadi nggak kisarannya mungkin berapa ya? Saya belum dapat informasi yang tepatnya berapa. Coba tapi nanti saya tanya kisarannya berapa. Tentu berbeda dengan misalnya terkait dengan biaya commitment fee yang antara 0,3 sampai 1% ya. Sampai 3%, sorry. Kisarannya segitu gitu. Mungkin nggak terlalu jauh ya, karena kan dana itu belum ditarik sebagai utang gitu. Masih ya nanti kalau butuh saya bisa tarik kapanpun ya, oke kira-kira gitu kan. Kalau ada cuma besarnya saya emang belum tahu informasi gitu, belum dengar informasi persisnya berapa. Dan saya yakin tiap lembaga donor yang menyediakan standby loan tersebut juga akan berbeda bunganya gitu, tergantung apa yang diperjanjikan kedua belah pihak gitu Mbak Mona. Iya, iya. Kalau kisarannya mungkin ada, cuma saya belum baca persisnya berapa. Ya. Ada yang lainnya? Izin bertanya Pak. Ya silakan Nadia. Mengenai pinjaman tunai komersial itu kan tadi Bapak sesuai bunga pasar ya, bisa naik bisa turun, berarti kan ada kemungkinan bisa lebih mahal. Itu biasanya kita pakai saat kondisi apa ya Pak? Terus tujuannya itu apa? Terima kasih Pak. Oke. Tujuannya untuk berhutang. Sebentar. Kalau tunai komersil kayaknya bukannya nggak ada gitu, cuma saya kayaknya jarang dipakai sih Mbak. Kalau yang tunai komersil ya, sebentar. Ini saya aja ya.
Ini Mbak, pinjaman komersial pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan komersial atau pinjaman luar negeri bilateral dalam kategori non-ODA yang berlaku di pasaran keuangan. Jadi kalau terkait dengan yang pinjaman komersial ini kaitannya dengan fasilitas kredit ekspor ya Mbak ya. Ya, fasilitas kredit ekspor itu, dan kebanyakan ini untuk membiayai kaitan dengan alutsista Mbak. Alat utama sistem pertahanan. Gitu. Jadi sifatnya mendukung pengadaan alutsista tersebut gitu. Nah makanya ini bunganya menjadi mahal gitu, karena nggak mungkin kan ketika suatu negara yang notabene negara maju mau mendanai dan bahkan dalam tanda petik ya memberikan pinjaman yang disubsidi kepada negara lain untuk pertahanannya sendiri gitu loh, pertahanan negara tersebut gitu. Jadi kayak kita membeli helikopter 35 ya dari Rosoboron Export Rusia. Terus kemudian juga kita membeli kemarin kapal selam Changbogo yang di bawah itu, dan banyak peralatan lain yang dari Polandia, dari Turki gitu. Itu sifatnya emang pakai FKM Mbak, fasilitas ekspor ini, dan sifatnya adalah komersial gitu ya, benar-benar bisnis gitu. Kan ujung-ujungnya mereka jual senjata kan bisnis kan Mbak gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat di dunia ini nggak ada perang gitu kan, kalau bahasa yang agak ini ya, ada yang sebenarnya berbisnis kemanusiaan, berbisnis kemanusiaan ya ini harus berputar gitu, industri militer ini juga harus berputar gitu. Bisa jadi mungkin kemarin perang terakhir mana Azerbaijan Armenia kan itu kayak semacam pertunjukan betapa canggihnya sistem pertahanan yang dilakukan baik oleh Azerbaijan ataupun Armenia. Ada S-300 ya, sistem pertahanan rudal Soviet yang dijual ke Armenia gitu kan. Terus jet tempurnya juga banyak gitu, termasuk tank-tank itu ya. Atau bahkan drone, kalau di sisi Azerbaijan kan ada drone-drone yang dijual oleh Turki, dan itu menunjukkan kemampuan hebatnya Turki membangun industri pertahanannya dalam bentuk drone gitu. Nah itu Mbak, jadi ujung-ujungnya mereka ya udah benar-benar bisnis gitu. Dan ketika mereka memberikan kayak ke kita lah, menawarkan industri pertahanan mereka, kayak Turki menawarkan waktu itu tank ya, sebelum kita beli tank yang dari Jerman, zamannya Pramono Edi, yang adanya Pak SBY waktu itu kan sempat ditawarin yang tank buatannya Turki gitu. Jadi pinjaman komersil gitu Mbak, lebih ke sifatnya alutsista yang bagi sisi Indonesia ya. Kalau yang tadi kita terkait dengan pinjaman FKE, kredit ekspor, ya itu sifatnya mendukung pengembangan industri yang ada di negara asing, baik bisa berupa dukungannya bisa berupa subsidi, bisa berupa asuransi, bisa berupa penjaminan, atau bahkan pinjaman langsung yang dilakukan oleh negara tersebut untuk mengembangkan ekspornya ke yang kemudian kita impor gitu. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lainnya? Kalau nggak ada, bisa kita udah semua nih ya, 30 orang ya. Bentar. Fadlan ada ya, Fadlan Jaya? Pak. Ada ya, oke. Pak, izin bertanya. Ya. Mengenai proses penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman kegiatan, apa ada, kan itu kan
Kalau yang Bappenas menetapkan RPPLN paling lambat 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan. Nah, itu apakah ada kasus itu melebihi 3 bulan atau bagaimana, Pak? Terus juga kalau misalkan itu melebihi, apa ada sanksi atau sebagainya, Pak? Oke. Jadi terkait dengan RPPLN intinya adalah tadi di kelas sebelah sudah nanya juga sih. Ini kaitannya dengan ada fleksibilitas juga di situ gitu. Jadi kayak kita bahas terkait dengan strategi pengelolaan utang negara, SPUN itu, ataupun strategi pembiayaan tahunan, itu juga ada fleksibilitas untuk penyelesaian itu. Jadi bukan sesuatu yang baku gitu ya. Maksudnya harus dalam hal memang kondisi ekonomi dan keuangan memang nggak memungkinkan untuk bertahan dengan kondisi kayak gitu, tetap akan dilakukan penyelesaian gitu. Jadi hal tersebut juga namanya jadi kan perencanaan kan bisa berubah gitu. Jadi ini jadi semacam panduan saja gitu. Idealnya adalah 3 bulan. Jika emang lebih ya mungkin nggak bakal jauh-jauh dari situ gitu. Itu Fadlan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, bisa saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih semua.